meningkat. Nah, ekonomi itulah ekonomi, apalagi pandemi COVID-19 ini ekonomi kerakyatan seperti ini lah perlu didukung. didukung. Betul, kan sudah diakomodir oleh anggota dewan. Ya, dari sudah saya oke, silakan kelompok kelola sebaik mungkin bikinlah aturan kelompok yang mengikat gitu ya, sama kelompok ya. Nah, ya. Kami dari dinas terutama siap membackup itu. Pembinaan tetap lancar. Dua cair kalau kurang kasih tahu, bibit perlu apa kasih tahu ya itu. Nah itu. Jadwal vaksinasi tetap itu. Terima kasih Pak. Ya bukan arti dalam kata ini tuh kelompok urus dewek kamu udah ya. Kami tetap ada karena sebagai eksekutif itu ya. Kami ada yang ngawasi dari legislatif itu yang ngawasi. Jadi itu Pak, kalau di dinas sudah oke, silakan kelompok kelola sebaik mungkin. Siap. Pembinaan tetap berjalan dari kami. Fasilitas semua tetap semua kita kan udah. Ya. Terima kasih Pak. Ada lagi ini dulu ya. Pak, sedikit Pak. Gimana? Terkait kunjungan hari ini Pak. Oh ya kami sudah berterima kasih sekali ya itu. Sudah dari Pak ada dari Pak anggota dewan ya, dari kelompok sudah menyampaikan aspirasinya pada Pak anggota dewan sudah menyampaikan pada kami menindaklanjuti iya. Karena keluhannya mereka bukan manusia aja yang pandemi, kita Covid, mereka di ternak juga ada gitu. Memang jemberanan susah memang harus tidak bisa diobati kalau kenapa harus vaksinasi gitu. Sama dengan kita vaksinasi gitu. Kemudian mereka juga sudah 2 kali redis, kami sangat menghargai itu ya, 2 kali redis. Berhasil. Tetapi memang ya, namanya penyakit ya gitu ya. Sudah malah ketua kelompok petugas langsung lagi tetap sapi tetap sakit itu. Dan ketua kelompoknya juga sekarang petugas IB itu. Jadi sekarang ternaknya mungkin sudah kita anggap ini aset kelompok, tolong dikelola dengan baik. Kami dari dinas siap memfasilitasi, membackup itu. Baik dari segi penyakit, kemudian dari segi IB-nya kan kemudian petugas IB langsung. Itu. Kalau perlu kurangin 2 cair kasih tahu itu, bibit juga ya itu. Kami siap itu. Kalau untuk populasi di Batanghari sendiri ada berapa Pak? Kelompok tani untuk mitra Muara Jambi. Iya Muara Jambi. Sekarang kalau ya akhir-akhir ya itu data itu kayak belum sudah pasti jumlah kelompok tani ternak, tapi mungkin sekitar kalau data yang kami punya sekitar kelompok sapi itu ada sekitar 60-an kelompok sapi. Apakah semua masih aktif atau tidak? Sebagian tidak aktif lagi, apalagi pandemi ini kan. Pandemi ini kemungkinan itu kami berharap mereka masih aktif itu. Itu kalau untuk kelompok sapi. Sebenarnya Muara Jambi ini khususnya dia kambing yang kalau ngetopnya Pak. Kambing dia. Tetapi di Muara Jambi khusus daerah-daerah sawit itu memang banyak yang sapi. Ya itu. Jadi walaupun dia daerah-daerah kambing tetap sapi tetap banyak itu. Ya seseling. Integrasi dulu rencananya Pak. Integrasi sapi sawit. Integrasi sapi sawit itu. Ini kan maka di sini taruh integrasi ini sapi sawit itu. Sehingga kita berharap pakannya tuh bisa dari pepas sawit ataupun dari tanaman yang mungkin itu harap sama dengan tadi Pak anggota dewan bilang, itu harapan kami itu dengan diberikan kelompok tambah semangat untuk mengelola dan tambah banyak gitu kan, yang kuantitasnya bertambah kualitasnya juga bertambah Pak ya itu harapan kami dari dinas itu mungkin begitu Pak anggota dewan. Terima kasih Pak. Ya sudah ya aman ya dari bukti. Iya Pak. Ya sempat anggota dewan harapan anggota biar kumpul biar Pak anggota dewan ngasih arahan bagian bisa di kawan-kawan. Amin. Iya. Biar Pak anggota dewan ngarahkan gitu kan. Sumber rezeki ya. Kondisi ternak sapi ya, sumber rezeki ya. Jadi minta pada saya untuk memfasilitasi dari pihak dinas peternakan yang kebetulan langsung hadir kabit peternakan yang mana tadi kita udah berbincang persoalan apa yang menjadi kendala dalam rangka peternak sapi tersebut. Tadi kan udah dikomunikasikan dan alhamdulillah apa yang menjadi kendala daripada petani, kelompok petani ini insya Allah ini bisa terselesaikan. Nah, makanya saya minta tantangan bagi kelompok ini supaya bisa dari 17 yang tinggal ini bisa menjadi 60 atau 100 nanti ke depan.
Nah, untuk pencapaian secara kualitas, saya rasa secara tepat pada ketua kelompok tani kebetulan bagian petugas peternakan, jadi tidak ada persoalan lagi. Nah, tapi dalam perjalanan yang ke depan, artinya di pihak dinas peternakan siap membantu pembinaan dan komunikasi, ya artinya bisa dikatakan terbuka dan siap untuk disampaikan kapanpun jadi kendala-kendala di lapangan. Artinya dengan komunikasi kelompok tani, komunikasi anggota DPR sebagai fasilitasi atau sebagai pengawasan, dan di dinas peternakan juga selalu memberi waktu untuk pembinaan. Terasa pola-pola seperti inilah saya yakin bahwa yang disampaikan Pak Kadis tadi ada 6 kelompok peternak se-Kabupaten Muara Jambi, 60 ya, 60 kelompok ini terasa ini bisa jadi pilot ya, jadi pilot project, dan yang 60 itu bisa jadi 120, bisa beribuan lah kelompok peternak sapi. Jangan sampai menjadi tadi karena ada virus tadi ya, Jembrana, tapi yang lain gara-gara itu tidak mau lagi beternak. Nah, makanya bagaimana pembinaannya itulah tadi vaksinasi tadi sama dengan pandemi COVID-19. Kalau di sapi namanya Jembrana ya. Nah, dan inilah tugas dinas peternakan untuk bagaimana supaya mengedukasi, memberi pindaan bagaimana langkah-langkah supaya jangan terkena ya virus Jembrana tadi. Mungkin itulah Pak yang membuat semangat para peternak seluruh masyarakat Kabupaten Muara Jambi. Mungkin itu yang kami minta dari pihak eksekutif atau dari pihak pemerintah melalui dinas peternakan. Mungkin itu yang kami minta hadirnya di sini. Terima kasih Pak. Jadi kalau ini menjadi masalah kandang, bagaimana Pak? Kabit, masalah kandang ini gimana? Gitu, strategi mereka supaya bisa bikin kandang bagaimana? Ini kalau kita kan biasanya bantuan itu kebanyakan sapi ya Pak ya. Iya betul. Nah, kalau kandang itu memang sesuai kelola itu. Iya. Sebenarnya tapi karena di sini agak berjauhan ya. Nah, sebenarnya kalau bagus cuma kandang koloni tidak banyak itu. Tapi kalau berjauhan ini terpaksa mereka kandang individu itu. Kandang individu ya itu otomatis itu biaya jadi besar kan mereka kan gitu. Terus kalau kandang individu juga mereka sebenarnya ada keuntungan juga, mereka bisa tiap hari melihat itu kan. Kalau kandangnya kandang komunal gitu pakai piketnya gitu. Banyak beberapa kelompoknya kandang komunal itu kandang komunal. Dari segi dia lebih murah ya itu. Ayo, dan kalau dia mau ikut program IB kandang itu lebih mudah kan, lebih cepat tahu kan mana ya. Kawan nengok kan, oh ini lagi minta kan. Birahi dia tahu kan. Kalau dewe-dewe ini kadang-kadang tuh ada nampak. Deteksinya sulit Pak gitu kalau itu. Nah, permasalahan Pak orang ini kan pakan Pak. Ya masalah pakan gimana masalah pakan? Itu. Kalau misalnya kita kelola dari hasil itu gimana? Yang dari daun sawit ini gimana? Sapi suka mau makan sawit. Karena kita dapat bantuan dari Unja sama Belian Peternakan, tapi kualitas choppernya nggak bagus Pak. Jadi platnya terlalu tipis. Jadi kita untuk beberapa kali pengolahan itu sudah harus ngelas gitu segala macam. Pisauannya. Iya. Pisauannya kalah. Ada dua buah itu. Kurang halus. Tapi yang bagus apa Pak? Mesin yang bagus berapa? Ini mesin petani yang tahu nih yang bagus apa tuh. platnya itu Pak. Jadi platnya sangat tipis kemarin bantuan. Yang bagus berapa? Yang bagus. Kalau harga orang ini Pak ada modifikasi Pak. Kemarin kan kita nyerahkan di Bangko juga kasus sama, tapi mereka petani itu dia modifikasi sendiri. Setelah dicoba-coba dimodifikasi. Nah, boleh bertanya dengan orang Bangko itu. Dia mengolah itu merombak chopper yang tadinya gampang rusak itu. Jadi malah bagus ya Pak. Dan lidi-lidi pun jadi halus. Nah, itu coba. Mungkin barangkali perlu ke sana belajar dulu kita juga baru mau lihat di sana mungkin. Jadi gini aja Pak, nanti dari pihak Bapak kalau dapat videonya kan kita kirim. Jadi kita membagi ilmu lah. Jadi di sini juga ya kan kelihatan lah masalah pakan, masalah kandang, sudah tuh masalah pengelompokan kan kita. Yang paling bagus ini 17 tadi menurut saya ini yang saya lihat satu persatu ini kan betul kata Pak Kadis tadi. Kalau Pak Kadis tadi kalau berpisah itu biayanya lebih mahal ya. Nah, bagaimana dicarikan tempat ya secara kelompok yang 17 itu. Nah, tadi masalah IB-nya juga mungkin mudah dipermudah. Masalah pakannya juga mungkin satu mesin atau apa nanti.
yang tapi mesinnya itu kita lihat mesin yang betul-betul yang lah kondisi sekarang yang tidak menjadi, maka saya lihat banyak di Bahar itu juga gitu, yang mesin itu banyak tidak bertahan. Nah, mungkin itu yang modifikasinya itu loh. Ambil yang sapi, nepuk-nepuk. Yang mana yang jinak, Bang? Itu lagi cerita sapi. Jelas langkang repak we. Oh, sudah jauh sudah. Sudah rame-rame ya. Ada yang di ada 6 bulan di mana? Ini. Itu usia berapa itu Pak? Berapa tahun sudah itu Pak? Hah? 8 bulan. Oh, usia kayak 8 bulan ya? Jantan 8 bulan ya. Yang itu buat legian ini. Umur 2 tahun kan baru bisa kurban, Mbak. Harganya kan Ya. Jadi target kita untuk kurban. kurban. Kalau untuk potong kan murah. Ya, yang punya kelompok Bapak apa namanya Pak? Kelompok taninya untuk Bapak? Sumber rezeki. Sumber rezeki semua Ya, ya? makanya. Jadi yang ngelola Bapak sendiri nih? Nah, Berapa orang Pak? 3 orang sih. Oh 3. Berapa ekor sudah Pak? Ini 3 orang, ini 9. Ini 9 ekor ya? 2 ini 1 orang. Jadi lokasinya sini aja ini? Sini. Oke. Ya lagi karena adanya Pak Kabit sini, proses pembinaannya, penyuluhan dan lain-lainnya ya kita olah-olah gitu maksudnya. Komunikasi. Memang saya berharap seperti ini. Saya atas nama masyarakat terima kasih atas kerjaan Pak Ipan selaku anggota DPR provinsi dan Pak Kabit. Ya ini Pak Kades yang ngomong. Ya. Ulang dari awal biar di video. Dan Pak Kades ini Mas. Ya, Sebutkan namanya Pak Kades Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ivan Wirata beserta rombongan dan Bapak Kabit dari Peternakan Provinsi Jambi dan rekan-rekan dari kelompok tani maupun kelompok peternakan. Selamat datang ke Desa Baru. Mungkin keluhan-keluhannya mungkin sudah disampaikan juga dari kelompok, dari masyarakat itu sendiri, dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi dan apa menjadi keluhan daripada kelompok tani, keluhan masyarakat, ya sama-sama kita bersinergi dan untuk membangun ekonomi masyarakat. Jadi kita memang fokus kepada ekonomi. Kalau infrastruktur itu mungkin bisa dianggarkan oleh kabupaten, provinsi dan kementerian terkait di situ. Tapi yang kita butuhkan memang bagaimana cara pemanfaatan kelompok tani, kelompok peternakan ini biar masyarakat itu lebih sejahtera. Karena di saat pandemi seperti ini memang kita tahu sendiri bahwasanya memang ekonomi goyang masyarakat ini. Jadi bagaimana cara untuk pemulihan ekonomi, bagaimana cara bisa memanfaatnya lebih baik, dan mungkin harapan saya selaku atas nama masyarakat maupun atas nama kelompok ya ada semacam berian bantuan lah dia dari pihak dinas provinsi dan nanti mungkin akan dibantu oleh Pak Ipan di situ tentunya untuk kebutuhan mungkin itu mungkin penambahan jumlah sapinya, mungkin penambahan mungkin itu mungkin dari segi Sistem ide pengawinan apa? Peningkatan produksinya Pak. Peningkatan produksinya nanti seperti apa. Jadi oleh itu saya berharap itu masyarakat sendiri tidak hanya mengandalkan satu item saja, satu ikon saja gitu kan. Jadi kalau itu lebih banyak itu pemanfaatannya untuk kegiatan ekonominya, mungkin yang punya hasil sawit dan mungkin dari kelompok itu mempunyai ada peternakan bisa dikembangkan, bisa ditambah lagi ada bantuan dari provinsi, itu harapan saya gitu kan. Jadi memang kalau masyarakat itu, kelompok tani itu sendiri sejahtera, masyarakat itu bisa berkembang, kita ikut senang ya seperti itu. Dan mungkin tempatnya, mungkin seperti kandangnya perlu dipikirkan juga, masalah pakan juga perlu dipikirkan, dan pengembangan mungkin semacam pelatihan-pelatihan yang perlu harus dikembangkan seperti apa yang
standarnya seperti apa kita belum tahu Pak Ipan. Yang jelas mungkin kepada ahlinya, Pak Seno juga udah ahli juga di bidang itu. Harapan saya kita ke depan mudah-mudahan peternakan desa baru bisa berkembang. Itu harapannya. Ada bantuan untuk kelompok peternakan di desa baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Pak? Pak Kadis Pak? Oh, Habib. Jadi Datuk, tadi saya cukup menarik Datuk sampaikan bahwa BUMDes telah menemukan memfasilitasi prasarananya, pengembangan ternak. Artinya kita nyambung nih, saya selaku anggota DPR, beliau selaku kabit dari peternakan, dinas peternakan. Artinya berkolaborasi untuk kedepannya supaya tadi ada 17 ekor ya. Tapi kita tantang kelompok tani supaya ini bisa berkembang atau jadi 60 atau jadi 100. Tapi di pihak dinas di khusus peternakan itu akan memantau akan pembinaan apa yang diinginkan oleh Datuk Kepala Desa. Nah, coba dibuatkan skedulnya ya, perencanaannya ya, secara apa kira-kira ini tugas apa, dinas tugas apa, dan juga mungkin penyuluh-penyuluh yang mungkin melalui dinas peternakan akan all out lah. Saya rasa itu cara-cara kita untuk bagaimana meningkatkan produksi secara kualitas bagus, tapi kita berharap secara kuantitas. Tadi angka pertumbuhan ekonomi tadi kan tergantung dari jumlah yang dipelihara, jumlah kelompok taninya bertambah, kan gitu kelompok peternaknya. Saya rasa satu kita konsep lah sama apa yang disampaikan Datuk Kepala Desa. Selain itu memang kita diupayakan mungkin bukan hanya desa sendiri saja, desa baru mungkin skala nasional memang kita dituntut untuk pengembangan BUMDes. Kunci daripada BUMDes itu bisa bersinergi daripada pengurus BUMDes, kelompok tani dan para aparatur desa dan kelompok tani dan sebagainya. Harapan saya ke depan bisa bersinergi untuk membangun desa ini. Desa ini bukan milik saya, tapi saya hanya perwakilan daripada masyarakat, memfasilitasi apa yang bisa ke depan bisa bersinergi, dan mungkin secara pemasarannya mungkin bukan hanya di kelompok peternakan saja, mungkin kelompok perikanan, mungkin kelompok ini, bahkan kita juga ada program juga melalui dana desa untuk peningkatan ekonomi. Saya memang lebih fokus kepada ekonomi. Jadi gini, saya nangkap gini. Jadi gubernur baru kan terpilih nih, Bapak Aris. Dia kan punya program nih 2 miliar per kecamatan. Mana tahu di dalam 2 miliar itu ada program inilah yang bisa kita salurkan ke sini. Bisa juga bersinergi dengan pokok-pokok pikiran kami. Kalau pokok pikiran itu bisa terrealisasi, bisa secara kan gini, tepat anggaran, tepat guna, tepat sasaran, dengan adanya masukan dari kepala desa dan kelompok tani dan warga masyarakat, termasuk kelompok-kelompok tani atau kelompok peternak kan. Jadi peningkatan mutu itu penting, SDM-nya juga, dan peningkatan secara mungkin penambahan sapinya, peternakan, dan juga kita bisa berkolaborasi lah, bersinergi, dan kelompok tani bisa berkembang. Itu harapan kita bersama, dan memang upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi. Kemudian kita bisa bagaimana cara bisa bersinergi dengan BUMDes gitu, karena memang kita dituntut bagaimana pendapatan BUMDes bisa lebih besar tanpa ada bantuan daripada masyarakat dan kelompok tani, kelompok perikanan, dan lintas sektor semuanya. Itu tidak bisa, memang tidak semudah menurut tapak tangan, tapi perlu pelatihan, penyuluhan, bimbingan dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan desa ini bisa mendapat peningkatan yang secara besar, secara signifikan. Intinya dukungan seluruh sektor lah. Jadi kita langsung ke bawah. Di daerah Karet juga ada sekitar. Iya. Kenapa terpikir itu? Jadi ini kan kalau bibit ini kan dari dinas ini Mas. Dari dinas pertanian. Iya itu. Jadi memang kami juga memang termasuk agak ragu kemarin mau nyoba di sini kan Mas. Di wilayah ini kan termasuk belum ada. Betul. Jadi kata lantaran dukungan dari teman-teman, bimbingan dari Pak PPR, coba kita usahakan macam mana bisa berkembang di sini. Alhamdulillah ini walaupun masih sedikit, ini jadi
Nah, ini yang kita tanam ini berapa luasan ini? Kita 1 hektar Pak. 1 hektar. Ya. Jadi Percobaan kita cobaan biji, kebetulan jenisnya dari Panamera, varietasnya Sunren. Nah, karena kita kan biasanya pusatnya di Kumpe Pak. Kumpe ya. Nah, jadi kita coba pindah ke sini. dari dinas mencoba kan kalau misalnya bisa nanti dikembangkan. Oh gitu. Kan kendala kita. Jadi varietasnya dari mana? Izin dulu Bang, Sunren Pak. Sunren. Bawangnya dari Pak. Kita coba dulu. Iya, Bapak di sini, Pak, sebelah sini, Pak. Duduk nyantai. Kita dapat apa namanya bibit ya, bibit. Jadi semua awal-awalnya semua ragu lah ya, karena kita bermula. Tapi kita lihat, alhamdulillah hasilnya udah. Kira Pak, kan tadi punya tanah luasan baru kita coba ini kan 1 hektar ya. Nah ini mungkin juga lah diskusi sama Datuk ya. Nah, berarti 1 hektar. Nah ini kan dengan menghasilkan seperti ini, apa Pak kendala-kendala yang Bapak rasakan dalam proses ini? Kan Bapak pakai manual ya? Iya, dalam 1 hektar ini pakai apa? Ada yang batu alsintan Pak. Tapi berupa minyak. Cuma kita alsintan kita sini kurang memadai Pak. Kurang Artinya memadai. setiap kelompok itu belum semua satu punya. Iya. Jadi saling kita anjurkan untuk saling meminjam membantu gitu. Nah, jadi Kemudian teknis lapangannya karena Pak Said yang melakukan, mereka beliau yang lebih paham. gimana Pak? Kendala air atau gimana? Apa yang menjadi kendala dalam memulai Iya. Pertanian ini, Pak, bawang. bawang ini apa? Kalau kami di budidayanya termasuk sangat terbantu dengan inilah petugas lapangan kan, PPL ya? PPL dan kawan-kawan. Cuman kalau memang di kendala kami di lapangan ini di sini kan termasuk areal perkebunan. Ya. Jadi termasuk jangkauan air itu susah kita. Itu air ya? Air ya. Jadi untuk penyiraman itu kita yang agak Sulit, Pak ya. sulit gitu. Apalagi posisi musim ini kemarau ini agak payah. Ya, berarti itu perlu dibantu sumur bor tak? Ah, Kira gitu? bisa sumur bor, bisa Sama pompa. bak penampungan ya. Iya. Kalau sumur bor kan dari sumur kan bisa dialirkan ya? Ada yang sistem apa? Singler itu ya? Iya. Nah, mungkin itu ya. Itu salah satu yang udah teknologinya lah lebih bagus. Bagus Pak. Nah, makanya kita coba buktikan dulu kan Ya, makanya secara manual dengan kita- 1 hektar manual, dan inilah mungkin tugas kami selaku anggota DPR kan menangkap aspirasi masyarakat. Kami ada pokok-pokok pikiran dan juga kan kondisi sekarang gubernur yang baru ini kan ada ya, per kecamatan 2 miliar itu mudah-mudahan bisa membantu-bantu kayak gini gitu loh. Ini pikiran menurut pikiran saya selaku anggota DPR. Nah, kita harapkan artinya ada bantuan kabupaten, ada bantuan dari pihak provinsi. Nah, kenapa? Karena bawang ini yang cuman image kita, bawang itu cuman ada di Brebes. Nah, kan itu kan. Sekarang ada di desa baru. Kan itu. Kecamatan Mestong, Berarti Muara Jambi lagi. saya hadir hari ini reses siang ini barokah bagi saya ini. Ketemu dengan petani Langsung Pak ya. bawang gitu lah. Nah, dah lanjut lagi Pak ceritanya. Setelah itu apa lagi tadi? Masalah kendala tadi. Ya intinya di situlah kami di asintan itu kan, Ah, di pengairan kan. iya. Terus untuk pengolahan lahan kan kadang banyak kawan-kawan juga yang manual ya. Sama ini untuk hama nih, Pak. Hama di sini kan ada hama yang bawah, ada yang atas gitu. Yang bawah tuh apa aja tuh? Kalau di sini kan ada ini babi itu kan, itu Babi. pagar kita yang Pertama kalau itu babi tuh ya. Nah. Babi, yang lain lagi sama apa lagi? kalau hama kayak monyet apa gitu termasuk kita sudah Udah ada. katakanlah bisa menanggulangi lah, cuman yang bawah ini yang agak susah gitu. Yang babi itu. Masalahnya ini kalau kita enggak pagar itu habis dia. Kan ada persatuan buru anjing itu apa? Buru babi itu. Iya. Porbi. Apa Porbi itu suruh ke sini? Iya, bisa tuh. Hah? Iya kan bisa Iya. kan Porbi itu lokasi sini. Coba Iya. sekalian membantu petani. Petani, iya. Bawang. Boleh tuh. Nah, itu loh. Itu kan salah satu kerjasama ya. Iya. Nah, ada apa lagi selain babi dari yang di atasnya apa lagi? Sama di atas. Sama monyet sama itu boleh dibilang masih bisa kita atasi lantaran kita vegetasi terus kan. Ya memang kadang sering kecolongan, kadang enggak gitu kan. Cuman masih bisa kita atasi. Yang lain penyakit dari bawang nih? Alhamdulillah kami dapat bimbingan dari petugasnya. Waduh. Jadi boleh dibilang PPL tiap ya. bulan Provinsi. Iya. POPT Pak. Oh siap itu. Iya. Tadi. Siap.
kendalanya seperti hama-hama alam aja. Ya, makanya ini kan ada Datuk Kepala Desa nih. Tadi saya juga mendatangkan kabit di peternakan. Nah, dan ini ada mewakili dinas provinsi dan selaku anggota DPR tugasnya sebagai apa ya? Saya kan fasilitasi. Saya wakil rakyat, ketuanya rakyat, saya wakilnya. Jadi dengan kita sama-sama berdiskusi di sini, dengan berbincang di sini, nah ini kan kita angkat nih. Datuk Kepala Desa saya rasa dia lah mempersiapkan BUMDesnya. Dia akan membuka toko ya, toko tani di desanya. Kan udah artinya ini yang penting, artinya sekali dayung berpulau-pulau kita lampu ini. Nah, jadi artinya kita bersama, kita semangat. Tadi Datuk siap sebagai pemasar, BUMD-nya lah fokus kepada tani. Nah, ini saya rasa salah satu langkah-langkah yang sangat strategis ya untuk kita bisa mengembang apa di segi pertanian. Nah, tadi di peternakan tadi kita juga udah ada 17 ya, modal 17 ekor sapi tadi juga akan kita lihat. Jadi memang desa ini saya tengok sangat potensi. Bagaimana beternak tani yang benar dalam sisi kesehatan, Pak. Di sini ada 200 sampai 250 populasi ternak sapi, Pak. Hampir 80% sapi Bali. Jadi di permasalahan di desa sini adalah kematian yang tinggi, apalagi nanti pasca Idul Adha. Petani banyak membeli sapi dari luar, sapi yang ada sini habis, Pak. Itu yang selama ini kami minta di kabupaten tidak ada dananya untuk pelatihan. Maka kami dapat minta agar Dewan bisa memfasilitasi pelatihan dari Keswan dan bagaimana beternak yang benar dan sesuai prosedur, dan bagaimana cara karantina setelah sapi datang. Terus bisa juga langsung digabungkan dengan kegiatan-kegiatan BUMDes mengenai pengolahan ternak yang sapi yang sesuai dengan prosedur. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ivan Wirata karena kami diberi kepercayaan dari Dinas Provinsi untuk mengelola 17 ekor sapi yang diberikan kepada kelompok tani Sumber Pikiran. Itu perjuangan kami yang sangat luar biasa, namun endingnya terjadi pada pagi ini, Pak. Kami sangat bersyukur sekali hal ini dapat kami kelola secara swadaya oleh kelompok. Alhamdulillah kami sampaikan aset kelompok kita sudah mencapai sekitar 60-70 liter untuk ternak, Pak. Di luar ternak pemerintah yang 17 ekor tadi. Jadi kita sudah mulai berjalan dari 2007 sampai 2021 tentang pengelolaan ternak. Dan sistem yang kami pakai sistem gaduh, Pak, sementara ini karena kita keterbatasan panjangnya daerah sini tidak bisa dengan kandang koloni satu tempat seperti daerah-daerah lain. Mungkin itu, Pak, yang kami mohon agar dana pokoknya bisa untuk pelatihan manajemen pembibitan ternak sapi, Pak. Itu manajemen pembibitan ternak sapi, di situ include bagaimana breeding untuk pembibitan dan fattening untuk menemukan sapi potong. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau tadi bahwa dia melaporkan memang kalau secara kronologis cerita beliau ini kelompok tani Sumber ini sudah mampu untuk beternak sapi, tapi dalam perjalanan masih banyak kendala-kendala. Maka tadi beliau fokuskan di luar, kita coba fokus kepada sapi, bukan sapi bagian, karena sapi bagian tersebut sangat sulit dalam penyakitnya juga rentan. Maka tadi juga beliau minta adanya pembinaan, penyuluhan yang betul-betul didatangkan ke sini supaya tahu bagaimana proses karantina, bagaimana mengelompok-kelompokkan. Nanti supaya tadi saya tahu kondisi di sini jaraknya sangat jauh. Beda
kalau desa itu jalannya dekat mungkin bisa dikelompokkan. Tadi 17 tadi dibagi berapa kelompok tani, saya juga masih tahu Datuk, coba dikelompokkan, kalau namanya sudah rezeki pasti dibuat nama baru lagi supaya pengelompokan itu setiap bantuan berkelompok. Tapi menurut saya mencoba buktikan dulu sumber rezeki ini ya dengan pembinaan, dengan bantuan yang bersifat apa yang harus dibantu. Terus saya akan juga monitor. Saya juga terus menemani, tapi kan tadi kita dapat komitmen yang jelas aset inilah punya BUMDes atau punya kelompok tani, itu yang kita tadi dan kita clearkan dalam proses tadi. Untuk rasa saya untuk masalah pembinaan penyuluhan buatkan aja surat, karena kita tidak punya aset. Kayaknya tidak perlu, tapi kalau bapak kabupaten tidak ada, coba suratkan provinsi, karena dia nyambung tadi kan, dan nyambung. Jadi coba itu dalam waktu depan dekat itu kapan akan dilaksanakan penyuluhan dari mereka tersebut. Yang jelas komitmen pertama sudah selesai. Yang kedua bagaimana penyuluhan dan pembinaan. Kemudian tadi juga dari pertanyaan ya masalah vaksin ya, termasuk itu Pak. Jadi nanti masalah vaksin kalau memang masih ada yang sapi Bali sekalian aja coba diminta bantuan vaksin. Nanti kan saya lihat asetnya 60 juta tadi ya, di luar 17 itu petani-petani lain yang secara mandiri tidak ada. Tinggal dikelompok-kelompokkan supaya dapat bantuan dari pemerintah, baik pun kabupaten maupun dari provinsi. Apalagi tadi Pak Samono juga sudah diarahkan pemerintah, karena gini, masalah pandemi COVID-19 itu ada sendiri, ya satgasnya ada tersendiri, anggaran ada sendiri. Tapi kalau kami DPR, kami tetap mempertahankan, menjaga anggaran pokok-pokok pikiran kami kepada ekonomi kerakyatan. Jadi tadi memang ada dua paradigma, ada pemikiran untuk kepala desa, fokus yang kedua ini di bidang ada ekonomi kerakyatan. Artinya sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan ada tumpang sari di dalam perkebunan tersebut. Ini pertanyaan Pak Sarman ya, bahwa tadi ada tumpang sari, tapi kami butuh penyuluhan sekalian tuh sama. Dan nanti saya juga mendampingi dalam rangka untuk supaya bisa mempercepat nanti penyuluhan tersebut baik di peternakan maupun di perkebunan dari tumpang sari tersebut. Bagaimana supaya pola caranya, pengelolaannya, bagaimana cara tumpang sarinya. Nah, saya juga tadi dengar masalah makanan sapi yang selama ini sebenarnya ada mesin yang artinya dari daun sawi tersebut. Tapi ada kendala proses penggilingannya dan mesinnya yang tidak bertahan lama. Tadi dari dinas peternakan tinggal tadi di pondok itu bahwa ada di Bungo ya, di Bungo tinggal tadi di pondok itu di Kabupaten Bungo punya mesin tersebut yang kondisi yang menjadi kelemahan tadi bisa terjawab. Jadi saya minta juga pembinaan seperti itu disampaikan juga nanti masukan dari Bungo itu juga disampaikan di desa baru. Artinya betul-betul untuk modal dengan 17 tambah lagi yang berapa jumlah sapi yang ada itu cuma dibuat perencanaan yang matang dalam pengolahan itu, termasuk kebun termasuk kandang-kandang tadi. Mana tahu Pak, dengan adanya Pak Sampurno ini artinya sinergitas kami memang dibangun betul. Artinya Pak Sampurno bantu apa? Jadi saya bisikan kalau untuk bantuan saya kalau ada nanti sumur bor dan ada peluang lagi nanti bagaimana untuk reservoirnya seperti termonya, kalau nanti apakah sumur bor dari saya, apakah termonya dari kabupaten, ini bagaimana nanti untuk kolaborasi. Nah, artinya betul-betul tuntas gitu. Ya jangan ini ada, ini tidak ada. Ya kan? Jadi sanitasi ini sangat penting untuk penyediaan airnya, untuk penyiraman bawang tadi itu sangat berubah. Jadi juga yang tumpang sari tadi. Ya, tolong dibuatkan, memang kita harus banyak proposal. Buat proposal banyak itu berapa, apalagi tidak pakai proposal. Nah, makanya saya juga Datuk tolong dibuat berbadan hukum, mulai dipercepat
kelompok tani tersebut dibuat berbadan hukum. Kalau itu bawa notaris dan minta petunjuk ya bagaimana ya berbadan hukum seperti apa yang bisa dibantu, yang ada rekening dan ada usia anak-anak tadi untuk mobil minimal kelompok taninya 2 tahun 3 tahun. Tapi walaupun katanya 5 tahun, tapi tidak ada berbadan hukum. Itu juga nanti dalam memvalidasi, karena ini hanya proposal. Nanti tim dari dinas turun divalidasi tidak lengkap, jadi dibatalkan. Itu sangat disayangkan. Itu ini tugas kepala desa supaya mulai sekarang memverifikasi kelompok-kelompok tani yang tadi jelas program BUMDes dan nanti kelompok tani itu salah satu langkah-langkah yang sangat strategis. Dan kemudian kementerian, provinsi, kabupaten itu pasti membantu anggaran yang bisa terrealisasi dengan baik. Jangan sampai ada hal-hal yang merugikan yang bantu gitu. Nanti ada pemeriksaan kejaksaan, inspektorat dan lain-lain, ini belum dilayani waktu harus dibantu. Inilah menjadi kami nanti menjadi menyulitkan kami. Jadi betul-betul jangan suka-suka tuh datang kepada dinas pertanian kalau sulit ketemu kadisnya melalui saya langsung saya terpantau. Alhamdulillah koordinasi kami, sinergitas kami bersama OPD saya rasa selama ini terjadi dengan baik. Untuk itu juga di rumah sakit sama artinya kami komunikasi karena pemerintah itu sesuai undang-undang nomor 23 itu pemerintah anggota DPR legislatif dengan eksekutif. Jadi kalau eksekutifnya bagus, legislatifnya bagus, itu juga tidak akan bagus itu. Dan itu juga masalah tadi tumpang tadi ya, yang kemudian keterbatasan tadi ya, ada masalah sarana infrastruktur. Makanya sarana infrastruktur tadi memang mana dulu ayam dengan telur lalu seperti ini ya, seperti kita bangun di sektor pertaniannya infrastruktur untuk membawa hasil produksi itu jalannya tidak bagus ya kan gitu. Artinya apa? Merugikan petani juga karena dengan distribusi sulit ya kan, utilitasnya pemupuknya sampai ke sarana produksinya sulit, itu juga yang dirugikan petani, ongkosnya mahal. Nah, tadi bahwa kita harapkan harganya di 5.000 karena jalannya rusak. Itu pun kalau waktu hujan, kalau hujan harga 5.000 karena masuk terus sampai situ lama waktunya kan gitu, sampai itu terpuruk dan lain-lain. Itu mungkin bukan 5.000 lagi harga bawah tadi kan gitu, bisa akan jadi murah. Yang dirugikan siapa? Petani. Jadi memang membangun ini memang harus bergotong. Ya bahasanya sinergi antara kabupaten, provinsi dan pusat dan APBN. Artinya memang betul-betul toh lalu APBN datuk, PCBS datuk memang betul-betul datuk sinergikan supaya anggaran itu bergotong royong tuntas. Kadang-kadang kalau bikin tidak sampai tinggal bangun lagi, artinya tidak berkembang. Dan mungkin itu yang kemudian tadi masalah jembatan dulu pernah kami bangun, sekarang ada